Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Hendriawan, NPM 1006014014008 dari program studi statistika Unisba. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul perkiraan kerusakan wiring menggunakan metode relevance vector regression. Prognostik telah muncul sebagai alternatif untuk prediksi keandalan tradisional, run to failure, dan pemeliharaan terjadwal. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari aplikasi prognostik, seperti mengurangi waktu henti produksi, persediaan suku cadang, biaya pemeliharaan, dan bahaya keamanan. Memantau terjadinya kerusakan mesin bearing terhadap waktu kegagalannya dengan memasang bearing pada suatu poros beserta alat sensor untuk memperoleh sinyal getaran baik arah horizontal maupun vertikal. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui waktu kegagalan dari data eksperimen vibrasi bearing. Yang kedua, mendapatkan fungsi hajat kerusakan bearing terhadap waktu kegagalan dan kurtosis. Yang ketiga, memperkirakan fungsi hajat kerusakan bearing dengan metode relevance vector regression. Metode dan alur pemikiran yang pertama dari data vibrasi dicari kurtosis pertama yang melebihi 40 dan dicatat waktunya, sehingga dapat total 16 data dengan data set 3 yang tersensor. Kemudian dicari peluang fungsi hajatnya, lalu dilakukan regresi linear sebanyak 2 kali dengan peluang fungsi hajat melawan waktu kegagalan dan fungsi hajat melawan kurtosis. Kemudian dilakukan NPR 2 kali juga dengan fungsi hajat melawan waktu kegagalan dan fungsi hajat melawan kurtosis. Yang terakhir dihitung nilai MSE-nya, kemudian dibandingkan antara regresi dengan RPR, di mana yang lebih kecil berarti lebih baik prediksi akurasinya. Didapat kurtosis berikut waktu pengamatan ditransformasi menjadi hari. Untuk nomor 1 sampai 8 merupakan dataset 1, 9 sampai 12 dataset 2, 13 sampai 16 dataset 3 yang tersensor kanan karena tidak ada yang rusak selama waktu pengamatan. Kemudian dicari peluang kegagalannya. Di hari 6,7 dari semua bearing ada 4 bearing yang rusak, maka peluang kerusakan bearing pada hari ke-6,7 adalah 0,25. Sementara di hari 10,19 dari sisa 12 bearing ada 1 yang rusak, maka peluang kerusakan bearing pada hari ke-10,19 adalah 0,08 dan seterusnya. Ini adalah plot hasil perkiraan RPR yang warna biru dan hasil perkiraan regresi linear yang warna merah dengan nilai aktualnya yang berwarna hitam untuk fungsi hajat terhadap waktu kegagalan. Dari plot terlihat bahwa RPM cenderung lebih banyak yang mendekati nilai aktualnya. Sementara ini adalah plot hasil perkiraan RPR dan regresi linear untuk fungsi hajat terhadap kurtosis. Dari plot terlihat juga bahwa RPR cenderung lebih banyak yang mendekati nilai aktualnya. Untuk memastikan maka dihitung nilai RMSE, dan ternyata RPR memang memiliki nilai RMSE lebih rendah. Artinya tingkat kesalahan prediksinya lebih sedikit atau lebih mendekati nilai aktualnya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yang pertama adalah dilihat dari hasil yang diperoleh dengan estimator Kaplan-Meier bahwa peluang terendah suatu bearing akan rusak pada hari ke-10,1944 dengan peluang 0,0833. Sedangkan peluang tertinggi suatu bearing akan rusak adalah 0,3 pada hari ke-12,1458. Yang kedua, berdasarkan kurtosis dari data vibrasi, bearing dataset 1 yang diamati selama sekitar 14 hari menunjukkan adanya kerusakan setelah 10-12 hari. Untuk bearing dataset 2 yang diamati sekitar 6 hari menunjukkan adanya kerusakan saat mendekati waktu akhir pengamatan. Sedangkan seluruh bearing dataset 3 tidak ditemukan adanya kerusakan
selama sekitar 30 hari pengamatan. Yang ketiga, dari hasil yang didapat bahwa LPR memberikan akurasi yang lebih baik dalam memperkirakan fungsi hajat kerusakan miring terhadap waktu kegagalan. Dilihat dari RMSE sebesar 0,6627 lebih atau 6,27%, yang dimana lebih rendah dibanding nilai RMSE pada regresi linear, yaitu sebesar 7,24%. Yang keempat, hasil yang diperoleh LPR untuk fungsi hajat kerusakan miring terhadap kurtosis memberikan akurasi prediksi yang lebih baik dengan RMSE sebesar 5,35%, yang lebih rendah dibandingkan RMSE dari regresi linear, yaitu sebesar 7,26%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.